Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Yulia Priyana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi bagian-bagian gitar akustik. Secara umum, gitar akustik terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada body, ini. Yang kedua ada leher atau neck. Yang ketiga ada headstock atau disebut juga kepala gitar. Pertama, saya akan menjelaskan dari bagian atas dulu. Ini bagian ini dinamakan headstock atau kepala gitar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai bantalan atau tempat melekatnya tuner. Tuner itu apa? Nah, tuner ini. Di headstock juga itu biasanya terpampang brand atau merek gitar. Kebetulan yang saya pegang itu mereknya tidak ada, ya. Nah, selanjutnya ada tuner atau disebut juga tuning pegs. Fungsinya untuk apa? Ini untuk mengatur tinggi rendahnya senar yang dibunyikan. Contohnya seperti ini, kalau ke kanan dia akan rendah, dan kalau diputar ke kiri dia akan tinggi atau kencang. Fungsinya untuk menyetem gitar. Terus kita akan beranjak ke bagian yang putih ini atau plat putih ini dinamakan nut. Biasanya ini terbuat dari tulang atau juga plastik. Fungsi nut itu agar senar tidak keluar lintasan dan agar senar yang dihasilkan ketika gitar dipetik itu lebih nyaring. Itu fungsi nut. Pindah ke bagian tengah, ini dinamakan neck. Neck untuk jari memegang gitar, tangan kiri untuk memainkan gitar dan memegangnya. Bagian depannya masih satu kesatuan dengan neck, itu dinamakan fretboard atau fingerboard. Fungsinya untuk apa? Ya untuk tangan kita memainkan gitar. Kemudian ada yang seperti lidi. Di sini ini namanya fret. Fret ini fungsinya untuk membatasi wilayah nada. Misalkan nada yang di sini dengan yang di sini itu pasti ketika dibunyikan pasti berbeda. Ketika gitar sering dimainkan, ini lama-kelamaan biasanya fret akan menipis dikarenakan karena adanya gesekan dari senar gitar ketika dimainkan. Ketika fret menipis, biasanya gitar itu semakin tidak enak. Nada-nada yang dihasilkan kadang tidak tepat atau agak melenceng. Solusinya ya harus dibongkar ulang atau di refret ulang, diganti dengan fret yang baru. Kemudian di sini ada titik. Kalau untuk yang gitar klasik kebetulan di depannya nggak ada, tapi adanya di bagian atas. Ini titik-titik ini dinamakan dot inlay. Sebagai tanda baca ketika kita memainkan gitar, oh kita mainnya di fret berapa nih? Biasanya dot inlay itu sudah ditentukan. Ada di fret 1, 2, 3 ini, kemudian 5, 7, 9, dan 12. Kalau untuk di gitar, kebetulan gitar yang saya pegang ini gitar klasik. Kalau untuk yang di gitar akustik biasanya ada di sini titik-titik ataupun berbentuknya sekarang udah variatif. Ada yang gambar burung, ada yang gambar bintang, dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian neck. Kemudian kita pindah ke bagian body. Bagian body itu sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada body depan atau body top, body pinggir atau body side, ada juga body belakang, body back disebutnya. Nah, di sini ada benjolan, bukan benjolan seperti ukiran kayu. Ini namanya penghubung antara neck dan body. Jadi neck dan body itu tidak dibuat langsung utuh, jadi per part. Kalau kelihatannya ini seperti menyatu, padahal di sini disambung gitu. Nah, di bagian body ini ada yang namanya bridge. Bridge ini fungsinya sebagai tempat mengaitkan senar dari headstock melewati neck ke body. Ini namanya bridge. Kemudian di sini juga ada saddle. Saddle warnanya putih, ini sama biasanya terbuat dari tulang atau plastik. Fungsinya sama dengan nut, supaya senar tidak keluar jalur dan tempat untuk
menghentikan getaran senar. Jadi senar yang bergetar itu hanya bagian dari sini sampai sini. Di bodi juga ini ada yang namanya sound hole. Sound hole itu ada lubang suara, dan di sini di dalam ini dinamakannya soundboard. Soundboard fungsinya untuk apa? Ketika gitar dimainkan, itu senar bergetar, resonansinya masuk ke sound hole. Kemudian bunyinya itu diresonansikan di dalam soundboard. Jadi kalau misalkan ini tidak bolong untuk gitar akustik, biasanya senar yang dimainkan tidak akan nyaring. Seperti itu. Itu bagian-bagian dari bodi. Kemudian biasanya ini di sini ada yang dinamakan truss rod. Truss rod itu fungsinya untuk mengatur ketika neck ini mulai dirasa tidak lurus, itu bisa diluruskan kembali. Biasanya tidak semua gitar itu punya truss rod. Biasanya gitar-gitar dengan harga menengah ke atas. Untuk gitar-gitar yang murah biasanya tidak terdapat truss rod. Biasanya di setelnya ini pakai kunci L. Kalau misalkan ininya sudah agak melengkung ke depan atau ke belakang, biasanya ini disettingnya dari sini. Nah, itu bagian-bagian gitar. Bagian gitar yang terakhir, tentu saja senar. Senar pada gitar akustik itu ada 6. Ada senar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena instrumen gitar itu sendiri bunyinya itu dihasilkan dari senar. Senar yang dipetik. Kebetulan senar yang dipakai di gitar akustik ini senarnya senar nilon. Senar itu ada 2 jenis. Ada senar nilon, berarti bahan dasar material utamanya itu ya nilon. Kemudian ada yang dinamakan string, biasanya bahan dasar utamanya itu logam. Nah, itu bagian-bagian anatomi dari gitar akustik. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara memainkan gitar untuk pemula. Gitar akustik biasanya ini terbuat dari kayu mahogani, ada juga yang dari kayu maple, ada yang pakai kayu rosewood, ebony, basswood, dan lain-lain. Kalau di Indonesia biasanya terbuat dari kayu mahoni sih. Dari jenis-jenis kayu yang disebutkan tadi, itu ketika dibuat menjadi gitar, itu setiap kayu punya karakteristik masing-masing sesuai dengan jenis kayunya masing-masing. Sekian pemaparan mengenai anatomi bagian-bagian gitar akustik. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti atau terkesan salah, silakan komen di bawah ya. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.